but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I come to town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and Materi rantai makanan. Tujuan pembelajaran dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kegiatan pembelajaran itu guru memulai dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Permisalan perhadiran bersama. Apakah anak-anak hadir semua? Dan Bapak ada pertanyaan itu bagaimana tumbuhan mendapat makanan, bagaimana cara hewan mendapat makanan. Selanjutnya materi topik rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suatu energi untuk hidup. Makhluk hidup mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan, dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah menggambarkan aliran energi dan materi dari suatu organisme ke organisme lainnya. Komponen rantai makanan: produsen organisme yang dapat membuat makanan sendiri seperti tumbuhan hijau. Konsumen organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri tetapi harus memakan organisme lain. Dekomposer organisme yang merugikan materi organik seperti bakteri, jamur, dan lumut gerak. Contoh rantai makanan: rumput dimakan selalang, dimakan tikus, dimakan ular, dimakan elang, mati menjadi dekomposer. Rantai makanan seperti belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati pengurai, jamur dikomposer lalu dihisap di tanah. Ketika sudah dihisap tanahnya diputarkan lagi dan diserap tumbuhan. Ada pertanyaan. Yang pertama, makhluk hidup pada rantai makanan sebagai produsen. Yang kedua, bagaimana cara makhluk hidup sebagai produsen mendapatkan makanannya. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok pemakan apa elang dan ular. Yang keempat, bagaimana tikus mendapatkan energi. Yang kelima, apa yang akan terjadi pada tikus apabila makanannya tidak ada. Penjelasannya itu, rantai makanan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat dan makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer. Penguraian yang pertama itu produsen merupakan organisme atau spesies yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua, konsumen, makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lainnya karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Yang ketiga, dekomposer, organisme yang menguraikan
bahan organik yang berasal dari organisme mati. Predator, yang keenam predator. Predator atau pemangsa adalah binatang yang berburu dan memangsa binatang lainnya. Dan terima kasih untuk materi pembelajaran kali ini tentang rantai makanan. Jumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.